Pada malam hari ini sekali lagi kami tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, untuk menjawab opini-opini yang sudah berkembang, yang tentu saja opini itu tidak didasari dengan fakta yang sebenarnya. Begini, sebelum saya memasuki ke dalam satu masalah intinya, saya ingin menceritakan sedikit. Ada seorang perempuan yang menanyakan hasil DNA antara anaknya dengan ayahnya yang tidak identik. Lalu dokter menjawab begini kepada perempuan itu, jika memang ada keraguan terkait dengan hasil DNA tersebut, silakan melakukan DNA ulang. Itu artikelnya ada, saya bisa buktikan. Artinya ketika seseorang menganggap ada tes DNA yang tidak identik dan dia merasa keyakinannya tidak sesuai dengan hasil tes DNA tersebut, apakah seorang perempuan yang mempunyai hak terhadap anaknya tersebut untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dilarang meminta untuk tes DNA lagi? Nah, yang kedua, apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Apakah salah seorang ibu yang sampai hari ini masih ingin memperjuangkan hak anaknya itu? Di mana salahnya? Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu poin utama. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-nyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut, lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya. Begitu. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ferni? Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka melihat Desu di podcastnya tersebut selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun dan sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Ferni tidak perlu dikasihani juga. Yang perlu dikasihani adalah anaknya. Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Ferni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin
melakukan tes-tes DNA tersebut. Sekali lagi, bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu, dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Ferni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Ferni. Apakah salah ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya dan ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Apakah salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawaban dokter, "Jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Maka Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih begitu loh, terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferni, artinya Kak Ferni sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari putri Kak ada yang Kak Ferni? Sekarang ini aku mau ngomong ya, kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia, kalau saya mau bicara seperti ini, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maksimal di depan anak saya teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, kita mikir itu perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, satu hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya, 20.000, 30.000, apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita ini sama-sama, maksud saya gini, kita ini sudah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama saya. Saya juga mau bahagia dengan anak-anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia mungkin terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin tentang mental anak saya. Sebenarnya waktu itu dari prosesnya dia, pertama saya udah tegur. Ya, pertama itu saya udah tegur, ini apa? Maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Kalau saya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Mau apa lagi? Mau cari belas kasihan orang lain? Seperti itu? Kan dia bisa, kalau dia memang baik ya, dia bisa bikin program. Dia kumpulin anak-anak seperti dia, anak-anak seperti saya, bisa. Dia kumpulin, dia bikin, wahai anak-anak semuanya, kalian walaupun tahu gak ada ayah, kalian bisa sukses seperti saya. Bisa gitu. Buatlah hal itu yang menjadi positif. Jangan menceritakan kesedihan dia terus-menerus. Terus cerita kesedihan dia waktu kecil ada. Udah sama sekali gak diceritakan sama dia.
yang diceritakan selalu adalah masalah saya terus. Buat apa? Kurang puas dia. Hah? Kurang puas dia melihat saya sudah tersiksa, saya yang sudah terbuang. Bang, bagaimana menyikapi terhadap laporan yang